Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlani dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai energi fosil. Bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati ratusan juta tahun lalu. Bahan bakar fosil termasuk jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sebab bahan bakar fosil ini terbentuk dari proses endapan dan penguraian makhluk hidup dan membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Itulah sebabnya pemanfaatan dari bahan bakar ini harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu juga sumber bahan bakar fosil yang ada lebih cepat habis dibandingkan dengan terbentuknya yang baru. Penggunaan bahan bakar fosil yang telah berlangsung lama dari dulu hingga sekarang ini menyebabkan timbul masalah-masalah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan gerakan global menuju pembangkitan energi terbarukan agar bahan bakar fosil tidak cepat habis. Walaupun penggunaan bahan bakar fosil di era sekarang telah menggerakkan pengembangan industri dan menggantikan kincir angin, tenaga air, dan juga pembakaran kayu atau peat untuk pemanas. Bagaimana energi fosil terbentuk? Pembentukan energi fosil ini mengalami proses yang sangat lama dan mendapatkan pengaruh dari gesekan panas bumi dan tekanan udara lainnya. Bahan bakar fosil itu sendiri adalah bahan bakar yang terbentuk dari proses alami seperti dekomposisi anaerobik dari sisa organisme termasuk fitoplankton dan zooplankton yang mengendap ke bagian bawah laut atau danau dalam jumlah besar selama jutaan tahun lalu. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta tahun dan mengalami proses pembatubaraan di bawah pengaruh fisika, kimia, maupun geologi. Macam-macam energi fosil. Ada 3 macam. Di antaranya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kita ulas sedikit tentang minyak bumi. Kita mengenal beberapa jenis minyak bumi. Di antaranya adalah bensin, premium, solar, aftur, dan afgas. Dan ada juga kerosin. Kerosin ini jenis minyak bumi yang disebut-sebut sebagai minyak tanah. Ini juga jenis bahan bakar yang sudah terkenal sejak lama. Selanjutnya kita akan membahas tentang batu bara. Batu bara adalah hidrokarbon padat yang berasal dari sisa tumbuhan yang membentuk batuan sedimen yang dapat terbakar. Di sini terdapat komposisi dari bahan bakar fosil. Kita ulas dulu minyak bumi. Minyak bumi, petroleum, adalah hidrokarbon cair yang berasal dari sisa tumbuhan dan hewan di lautan. Di dalam minyak bumi terdapat beberapa komposisi, diantaranya adalah alkana, sikloalkana, benzena, dan sedikit alkena, S, N, dan O. Selanjutnya batu bara. Batu bara adalah hidrokarbon padat yang memiliki komposisi hidrokarbon suhu tinggi dan sedikit sulfur. Di dalam gas alam, hidrokarbon gas yang berasal dari sisa tumbuhan dan hewan di lautan dan terbentuk bersamaan dengan minyak bumi. Disitulah ada gas alam. Gas alam memiliki komposisi diantaranya alkana, sejenis metana, etana, propana, dan butana. Selanjutnya terdapat juga karbon dioksida, H2S, dan helium.
Sekarang kita akan melihat video animasi mengenai tentang pembentukan batu bara dan jenis-jenis batu bara. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis batu bara berdasarkan klasifikasi tingkatannya. Yang pertama, proses pembentukan batu bara ini sangat mempengaruhi kualitas dari batu bara itu sendiri. Semakin padat batu bara tersebut, akibat tekanan alami yang dialaminya akan semakin tinggi kualitasnya. Berdasarkan kualitas ini, batu bara lebih lanjut diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada lignit atau juga dikenal dengan sebutan batu bara coklat, adalah jenis batu bara yang paling rendah kualitasnya. Selanjutnya terdapat subbituminus, adalah jenis batu bara sedang. Secara fisik memiliki ciri-ciri berwarna coklat gelap, cenderung hitam. Bituminus. Selanjutnya ada juga bituminus. Bituminus adalah jenis batu bara yang lebih tinggi kualitasnya dibanding subbituminus. Mayoritas berwarna hitam, namun kadang masih ada yang berwarna coklat tua. Dinamakan bituminus karena adanya kandungan bitumen atau aspal. Selanjutnya yang paling tinggi ini adalah
Antrasit. Antrasit adalah jenis batu bara yang paling baik kualitasnya. Penggunaan batu bara antrasit pada pembangkit listrik tenaga uap masuk ke dalam jenis batu bara high grade dan ultra high grade. Namun persediaannya masih sangat terbatas. Mungkin sekarang hanya terdapat 1% dari total penambangan batu bara. Selanjutnya membahas heating value. Nilai heating value diukur menggunakan sebuah alat bernama bom kalorimeter. Alat ini tersusun atas sebuah ruang pembakaran dengan volume konstan. Sebagai tempat spesimen diukur nilai kalorinya. Ruang ini diselimuti dengan air sebagai media ukur saat terjadi perubahan temperatur akibat proses pembakaran terjadi. Spesimen diletakkan di dalam ruang bakar dan disulut menjadi api hingga terjadi ekspansi udara serta kenaikan temperatur ruang. Kenaikan temperatur tersebut akan memanaskan air yang menyelimuti ruang sehingga didapatkan temperatur sebelum dan sesudah pembakaran bahan bakar. Dari nilai temperatur air inilah akan dihitung nilai kalor bahan bakar tersebut. Heating value yang memperhitungkan terlepasnya kembali panas laten uap air tersebut biasa dikenal dengan sebutan higher heating value atau HAV. Sedangkan lower heating value tidak memasukkan energi panas laten yang dilepaskan oleh terkondensasinya uap air tersebut ke dalam nilai heating value. Pengukuran heating value. Dan kata lain, HHP mengasumsikan bahwa uap air hasil proses pembakaran akan terkondensasi dan melepaskan panas latennya di akhir proses. Sedangkan LHV mengasumsikan bahwa uap air akan tetap sebagai uap air hingga akhir proses pembakaran. Sesuai pembahasan di atas, maka nilai HHV dan LHV akan memiliki selisih nilai. Selisih tersebut bergantung pada komposisi kimia dari bahan bakar. Pada bahan karbon ataupun karbon monoksida murni, nilai HHV dan LHV memiliki nilai yang hampir sama persis. Hal ini disebabkan karena karbon dan karbon monoksida murni tidak mengandung atom hidrogen pada molekulnya, sehingga secara teoritis tidak akan terbentuk molekul akhir di akhir proses pembakaran. Sebaliknya, pada bahan bakar hidrogen yang pasti akan terbentuk molekul air di akhir proses pembakarannya. Nilai HHV hidrogen lebih besar 18,2% dari nilai LHV-nya atau lower heating value-nya. Nilai higher heating value tersebut termasuk juga mengukur panas sensibel uap air pada temperatur 150 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Panas laten air pada temperatur 100 derajat Celcius serta panas sensibel air dari temperatur 100 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. HHV dan LHV adalah notasi teoretikal, hanya dipakai untuk indikasi dan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya di dalam praktek. Alasannya, bahan bakar dan gas hasil pembakaran tidak pernah berada pada temperatur yang sama sesuai asumsi yang dipakai untuk perhitungan HHV dan LHV. Dalam praktek, energi yang bisa kita peroleh dari pembakaran bahan bakar akan selalu lebih kecil dari HHV atau LHV karena ada energi dalam bentuk panas yang dibawa pergi oleh gas hasil pembakaran. Itulah sebabnya efisiensi semua mesin konversi energi, steam power plant, internal combustion engine, gas turbin tidak pernah bisa 100%.
Perubahan bahan bakar fosil. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dengan berbagai cara sering mempengaruhi lingkungan dan udara yang kita hirup. Dan dengan demikian, mempelajari energi tidaklah lengkap tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Berikut kita akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang di dalamnya terkandung bahan biokimia dan memudahkan aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan tenaga listrik, tenaga air yang menghasilkan panas sehingga mampu menggantikan posisi kincir angin. Kekurangan bahan bakar fosil. Yang pertama tentunya meningkatkan polusi radikal bebas. Selanjutnya menyebabkan hujan asam, menyebabkan pencemaran lingkungan, menimbulkan efek buruk pada pemanasan global. Bahan bakar tidak dapat diterbarukan, bahaya bagi kesehatan pekerja tambang. Kelebihan bahan bakar fosil dapat dinikmati untuk kesejahteraan rakyat, yaitu pengguna bahan bakar fosil dapat menghasilkan listrik dalam jumlah yang sangat besar dan merata pada sebuah lokasi atau wilayah yang diinginkan. Tentunya bahan bakar fosil ini juga relatif lebih mudah untuk ditemukan dalam keadaan terdesak, karena saat ini ketersediaan bahan bakar fosil sudah dapat dijumpai di berbagai wilayah dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Selanjutnya yang ketiga, relatif sangat hemat bagi pengguna yang berasal dari masyarakat tak mampu, karena harga yang disediakan selalu disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Bahan bakar fosil termasuk bahan bakar yang ketersediaannya saat ini masih banyak dan stabil untuk dimanfaatkan setiap hari. Tapi belum tentu kalau nanti cucu-cucu kita masih bisa merasakan manfaat dari bahan bakar fosil ini, karena sudah diketahui bahwa bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbaharui. Bahan bakar fosil juga termasuk bahan bakar yang stabil, tidak mengalami perubahan warna, bau, berat, ukuran, serta kadar asamnya dibandingkan zat lain yang ada di bumi. Bahan bakar fosil ini adalah pendukung utama yang sangat vital bagi kemajuan dan pergerakan ekonomi yang sedang berlangsung dari tahun ke tahun, dan selama persediaan bahan bakar fosil masih ada, maka kemajuan sebuah industri akan selalu berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajarannya, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa di-subscribe dan share apabila ilmu ini bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.